Kita pakai bahasa Jambi. Nabatun bahasa Jambi kita. Baik. Burung bala terbangnya malam. Hinggap sebentar di pohonku ini. Izinkan ana mengucapkan salam untuk membuka presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah hadir di kesempatan kali ini Ibu Yusnita selaku Ketua Yayasan Al-Habskan Imam Jambi. Yang kami hormati di kesempatan kali ini hadir juga bersama kita para kepala sekolah yang dari unit PAUD, kemudian unit SD juga hadir, dan para asatiz, ustazah semua yang hadir di kesempatan kali ini. Mohon izin sebelumnya, yang anak di sini ingin melakukan diseminasi. Ya, diseminasi itu kita mengikuti sebuah pelatihan, sebuah kegiatan, dan kita sampaikan kembali, kita share kembali kepada para guru. Itu disebut dengan diseminasi. Dan alhamdulillah anak sendiri sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Ustazah. Yang mohon doanya sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, insyaallah sampai bulan Desember. Nah, ini salah satu kegiatan yang mesti kami lakukan adalah melakukan diseminasi. Apa yang sudah kami dapatkan ya kami share kembali kepada para guru. Dan insyaallah di kesempatan kali ini ya anak akan membawakan salah satu materi yang berjudul budaya positif. Karena ini anak lihat cukup baik dan mudah-mudahan nantinya bisa kita terapkan ya ustazah di sekolah kita. Nah, jadi yang belum tahu ya guru penggerak ini salah satu program dari Kemdikbudristek yang dalam rangka untuk membangun pendidikan dengan paradigma baru. Ya, kita tujuannya bagaimana nantinya bisa mengantarkan peserta didik kita menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan juga kita menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi tidak lagi banyak berpusat kepada guru, tetapi berpusat atau berpihak kepada murid. Ustazah. Baik, lanjutkan. Nah, ini sudah hadiah, sudah masuk. Tolong jangan log out dulu, karena akan ada beberapa poin yang akan berkaitan dengan kegiatan ini ya. Karena kita mau menerapkan kelas interaktif. Mudah-mudahan nanti juga bisa diterapkan juga di kelas ustazah, baik secara luring atau offline maupun online. Ya. Kita menggunakan namanya classpoint.app. Ini sangat bagus sekali, bisa kita terapkan. Dan juga nanti dia seperti quizzes, tapi bisa kita share materi di sini melalui PPT. Ustazah, mungkin boleh dilihat di layarnya yang sudah bergabung, itu sudah mulai berjalan presentasinya. Ya. Baik, sebelum kita memulai materi, ya Ustazah, kita buka dulu ya pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menyimak ya, Mars Guru Penggerak. Ya, supaya Ustazah juga tahu seperti apa guru penggerak itu, marsnya seperti apa. Karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka ini menggerakkannya adalah dari guru penggerak juga. Dan juga kita harus tahu seperti apa. Nah, ini rata-rata dari PAUD, SD, SMP, dan SMA sudah menerapkan semua. Cuman ya kekurangan kita itu karena kita belum menerapkan secara optimal. Nah, di sini Ana akan sedikit berbagi ya seperti apa. Kita simak dulu. Mas, yang sudah hafal boleh sambil ya. Guru penggerak majukan pendidikan.
Oke, baik. Kira-kira Ustazah dari Mars tadi, ya, apa yang saya Ustazah tangkap, apa yang saya Ustazah pahami? Ini sebagai pembuka aja ya. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan Ustazah tentang Mars yang sudah kita putarkan tadi. Bergerak, berbakti. Bergerak. Ya, seorang guru itu harus bergerak. Ya, harus kreatif. Apalagi? Bertumbuh kepada anak. Ya, menghamba kepada anak. Sudah pernah mendengar ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin bagi orang yang tahu kok menghamba pada murid. Kalau kita kan tahu menghamba itu apa? Menghamba kepada Allah. Di menghamba ini bahasa siang gitu ya. Ada maknanya. Maksudnya kita memenuhi kebutuhan murid kita. Mau apa dia, mau belajarnya gimana. Bukan kita yang ngatur semuanya sekarang, tetapi kita menanyakan kepada mereka maunya seperti apa. Itu dimaksud menghamba. Dan tujuannya apa tadi? Membentuk profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat? Nah, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Harusnya kita sudah tahu ya. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia, ya, kreatif, mandiri, bergotong royong, ya, berkebinekaan global, ya, kolaborasi dan lain sebagainya. Itu harus ketahui, ya, saja. Baik. Nah, lanjut. Nah, kita akan mulai aktivitas dengan kelas poinnya. Silakan dibuka HP-nya. What do you feel today? Silakan Ustazah digambarkan bagaimana perasaannya hari ini dengan membuat emoji, tahu emoji ya, melalui gambar berikut ini. Ya, nah, akan mulai. Ustazah mau sedih, senang dan sebagainya silakan digambar. Kotak wajahnya sudah ada. Ya. Silakan Ustazah, karena waktunya cuma sedikit. Ya, nggak usah bagusnya nggak cuma tahu senang sedih. Di sini Ustaz, langsung gambar di sini. Nah, kita yang baru belajar buka slide ini. Silakan tulis. Seorang yang buka saja. Nah, habis waktunya. Dan ini kita coba lagi ya Ustazah ya. Kita ulang lagi. Karena kayaknya belum 5 menit aku di sini lah naik. Ya. Oke. Ya, kita mulai lagi. Ini baru hubungan sama Zulfa yang mengirimkan. Hubungan kayaknya lagi senang, Zulfa sedih. Dah, Anda mulai lagi Ustazah. Nanti kalau belum berhasil di sini kita ambil slide yang ada lagi nanti. Sini buka slide-nya, klik di bawah. Yo. Nyarinya di mana kan? Nyari itunya mana? Itunya nyarinya di mana? Tekan di sini Bu. Terus dari sini dari warnanya apa? Ini bisa. Oke, alhamdulillah dalam berpartisipasi ya. Insyaallah. Wah. Keren semua gambarnya. Dari sini, dari sana, dari sini buat sendiri ya. Kakak itu. Alhamdulillah. Kosong. Boleh.
Sudah bingung? Oke, baik. Asisten saya alhamdulillah rata-rata semuanya kayaknya bahagia ya kalau kita lihat di sini. Nah, nggak ada yang sedih. Ya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Ya, Anda berikan bintang untuk saya semua. Ya, sudah dapat 1 bintang. Baik, lanjutkan yang belum ini. Nah, kita buat kesepakatan dulu SSSAN di forum diseminasi. Kita menghargai siapapun, ya, kemudian kita menjadi pendengar yang baik, aktif dan berpartisipasi, dan harapannya bisa mengikuti kegiatan sampai selesai dan fokus. Ya, SSSAN karena materinya insya Allah sangat bagus bagi kita. Baik, selanjutnya Ustazah, nah kita akan mulai lagi. Ya, apa yang bisa Ustazah ketahui tentang budaya positif? Kira-kira Ustazah tergambar oleh Ustazah ketika mendengar kalimat budaya positif itu apa Ustazah? Silakan dituliskan di kelas poinnya ya. Sudah kita gangguan jadi sudah saya spot gitu mati. Ini di stop aja dulu ini Pak. Kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol institusi, dan juga segitiga restitusi. Nah, ini beberapa materi ya yang akan kita bahas ya di kesempatan kali ini saja. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Ya. Nah, kita mulai dengan pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi menumbuhkan tanggung jawab, ya, bukan kita menerapkan disiplin itu untuk menghukum, tetapi menimbulkan tanggung jawab dan menumbuhkan ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang bagaimana nantinya dengan penerapan disiplin positif ini, ya kita bisa mengontrol diri kita dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini baik di kelas maupun di sekolah. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari yang berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya, jadi harapannya dia bisa sadar ya dengan dirinya sendiri karena bukan dipaksa, bukan karena dihukum ya ataupun dipuji, tapi memang muncul dari dia pribadi. Ustazah, ini 6 karakter profil pada Pancasila mungkin Ustazah belum ketahui tadi ya. Ini mungkin boleh dicatat Ustazah supaya kita tahu nih apa tujuan kita. Di ininya nggak muncul lagi ya di kelas poinnya. Kan ada connect ya. Baik, selanjutnya Ustazah sudah dicatat atau difoto. Saya nanti bisa dilihat juga melalui Google ya. Kita mulai dengan motivasi perilaku manusia Ustazah. Jadi manusia itu ada 3 motivasi dalam dia berperilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini teori ya yang memang sudah diuji berdasarkan survei. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi 3 ini yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak terlepas dari 3 hal ini.
Yang pertama yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul atau tidak? Dan melakukan dia berbuat itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua supaya dapat imbalan atau dipuji. Ya kita pun juga yang selaku seorang guru pun juga masih mengikuti motivasi ini ya ketika melakukan sesuatu dan juga untuk menjadi orang yang diinginkan, menjadi diri sendiri. Ya. Nah. Jadi 3 perilaku motivasi manusia ini yang akan muncul dan kita lihat dalam keseharian, baik dengan rekan kita maupun dengan siswa atau anak didik kita. Nah ini sebenarnya melalui ini kelas poin juga ya. Tidak lupa sedang ada masalah, nanti kita next saja. Ya, apa yang saya lakukan sebelum belajar agar pembelajaran berjalan dengan baik dan tertib? Apa saja? Berdoa, oke. Ada yang lain? Menyiapkan. Ada yang berdoa, ada menyiapkan. Itu sebenarnya masuk dalam satu kesatuan. Itu rangkaian. Ya. Ada nama istilahnya Ustazah yang bisa kita lakukan. Ya. Apa yang Ustazah lakukan sebelum belajar? Yaitulah membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau sekolah membuat keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Jadi yang harus kita buat adalah itu sebelum melakukan pembelajaran Ustazah. Ya seperti apa bentuknya itu tadi? Berdoa sebelum belajar itu masuk ke keyakinan kelas. Menyiapkan diri itu masuk ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah ini harus kita buat dan ditempel di dalam kelas sebelum belajar, sehingga Ustazah pada saat anak kita melanggar ya atau tidak mengikuti aturan, kita ingatkan ya, abang atau kakak masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, kita tanyakan apa yang harus kita lakukan sebelum belajar. Selalu berdoa. Apa yang kita lakukan selain berdoa? Menyiapkan posisi kita. Nah itu yang kita harapkan anak didik kita tanamkan dalam dirinya. Ya, keyakinan sekolah atau kelas. Yang guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan itu kita buat bersama. Ya sebenarnya kita sudah buatlah Ustazah di kelas. Karena yakin di kelas sudah ada peraturan kelas gitu ya. Ada SOP-nya, hanya saja kita harus tahu bagaimana cara membuatnya. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi bukan kalimat yang panjang, yang pendek, yang mudah diingat. Ya. Nah, jangan kita buat sampai lebih dari 5 kalimat dan sebagainya selesai. Nah, ini contoh beberapa keyakinan kelas atau sekolah. Ya, misalnya di sini setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, ini ada juga contoh yang lain. Keyakinan kelas tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli dan menghargai, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, ini yang harus kita buat di kelas kita. Nah, ini salah satu poin di pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, termasuk bukan hanya guru kelas saja yang membuatnya. Yang menempel itu hasil dari kesepakatan bersama guru kelas. Guru mata pelajaran juga membuat ya sesuai dengan mapelnya. Nah, jadi tidak perlu panjang-panjang kalimatnya, kalau perlu dibuat hiasan seperti ini saja, ya, supaya anak kita mudah mengingatnya. Dan itu dimulai dari ada urutannya yang kita buat. Misalnya anak-anak Ustazah tahu nggak apa yang tidak dibolehkan di kelas ini? Ya misalnya tidak boleh terlambat. Bukan itu yang menjadi keyakinan kelas, tapi kita balik selalu datang tepat waktu. Kadang kan kita membuatnya tidak boleh ribut, tidak boleh terlambat. Tetapi anak-anak itu harus kita arahkan supaya mereka lebih banyak mengingat yang positif.
maka kita ganti. Ya, tidak boleh makan di kelas. Nah, kita ganti. Ya, makan atau sarapan di luar ruangan supaya mereka itu terbiasa dengan kalimat-kalimat positif. Jadi jangan kita membuat lawannya itu akan memancing dia melakukan. Misalnya dilarang berlari di koridor. Ya, kita buat apa? Berjalan di koridor, duduk tempel gitu. Seperti itu membuat keyakinan kelas. Jadi diarahkan ke kalimat-kalimat yang positif. Nah, namanya budaya positif. Jadi kita membiasakan ke anak-anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di dalam kelas. Baik, speaking kita lewati dulu karena waktu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi kita sudah melewati ya, kebutuhan motivasi perilaku manusia. Kemudian kita sudah melewati juga tentang keyakinan kelas. Dan ini juga bisa dibuat ini karena ada Bu Lia juga hadir. Ya, keyakinan karyawan gitu ya, apa? Nah, kita buat juga untuk karyawan kita. Karena ini bisa diterapkan baik di sekolah maupun di kelas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui Ustazah, karena ini akan kita alami dan kita lihat ya di anak didik kita. Ya. Ini ada sebuah pernyataan. Ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu di luar SOP atau melanggar aturan, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, apa saja kebutuhannya Ustazah? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga kebutuhan untuk penguasaan. Ada kebutuhan kebebasan dan juga kesenangan. Nah, ini yang akan kita temui Ustazah dalam diri peserta didik kita maupun gerakan kita di sekolah. Nah, dan kita harus tahu nih, yang mengidentifikasi kebutuhan mana kira-kira yang dia kurang terpenuhi ya, sehingga dia melanggar aturan, sehingga dia berbuat di luar SOP. Nah, kita contohkan dalam sebuah studi kasus. Ibu Zulaika, ya, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas bernama Tommy. Ya, beberapa anak mengeluhkan bahwa Tommy seringkali meminta bekal makanan. Ya, makan siangnya ya, jangan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, kira-kira ya Ustazah, Doni yang melakukan itu karena apa? Ya. Belum pernah Penguasaan. Bisa juga yang lain karena dia mau minta makanan untuk bertahan hidup. Nah, ini kita pecahkan. Misalnya alasan Tommy yang pertama, yang bisa karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti kebutuhan dasar ya yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Itu kita tanya, ya, abang kenapa ngambil makanan temannya gitu ya? Nah, kenapa? Kalau pengen, berarti masuk ke mana? Di kita. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya, karena dia merasa senang temannya, yang jadi memperhatikannya, nah, minta perhatian gitu ya. Ya, ketika temannya melaporkan tindakan pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia gitu. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhinya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, bisa jadi mungkin dia jarang diperhatikan guru, ya, atau jarang diperhatikan temannya atau orang tuanya, sehingga dia melakukan itu. Ya, berarti kalau alasannya itu berarti karena dia butuh. Ya, kebutuhannya yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima.
Kemudian tiga, karena temannya jadi takut dengannya, maka dia sebenarnya mau memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu berpuasa. Berarti dia mau berpuasa. Kemudian yang keempat, karena dia bosan dengan bekal makanan yang diberikan ibunya itu aja, Ustazah. Mau mencoba makanan yang lain, berarti kebutuhannya yang dia butuh kebebasan. Dan yang kelima, karena iseng aja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ada juga kayak gitu kan, senang nyagil. Berarti kebutuhannya itu adalah kesenangan yang belum terpenuhi. Dan ini harus kita ketahui, Ustazah, apa yang sebenarnya menjadi perhatian dan kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak kita. Berdasarkan tadi kebutuhan dasar manusia. Apa yang pertama tadi itu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, nanti ada runtutannya bagaimana cara kita menyelesaikan. Nah, selanjutnya kita masuk materi, ada posisi kontrol restitusi. Sebagai seorang guru itu ada beberapa posisi kontrol diri yang sering kita lakukan. Nah, kira-kira kita melakukan yang mana yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita? Ini 5 posisi kontrol, Ustazah. Kalau tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga guru sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini yang harus kita pahami, kira-kira posisi kita yang mana. Nah, coba nih tanyakan kepada Ustazah. Sebelum Ana jelaskan poin ini, Ana tanya coba Bu Julia. Kira-kira Ibu di antara 5 posisi ini, Ibu Ju menerapkan yang mana? Sebagai teman. Oke. Terus ada lagi? Sebagai? Oke, kita lanjutkan. Coba Bu Inai ngajar? Enggak ya? Oh, manajer. Baik, kalau Fairuz yang mana, Sat? Sebagai pemantau, manajer. Oh, sebagai pemantau, manajer dan teman. Nah, kita buktikan ya, Ustazah, kira-kira kita di mana posisinya. Karena ini ada indikatornya. Bagaimana kita sebagai teman, bagaimana kita sebagai manajer, pemantau, dan seperti apa sikap kita seharusnya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ustazah. Nah, motivasi yang menghindari hukuman, yang dari tadi yang mengharapkan imbalan dan ketergantungan orang lain, menghargai diri sendiri, ini identitas gagalnya seperti apa, keberhasilannya seperti apa bagi anak didik kita. Nah, kalau dia sebagai penghukum, apa yang dibuatnya? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kira-kira Ustazah pernah melakukan ini? Ini posisi sebagai penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini indikator guru sebagai penghukum. Pernahkah kita mengucapkan ini? Baik kita sebagai guru ataupun sebagai kepala satuan pendidikan, mungkin yang Kepsek, ataupun kepala bidang. Kalau kita pernah menyebutkan ini, berarti kita sebagai penghukum posisinya. Awas antum ya kalau ngumpulin. Berarti kita sebagai penghukum, Ustazah. Hasilnya apa? Murid akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau kita menerapkan posisi sebagai penghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau kita ingin menjadikan murid kita yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya dia tidak akan menjadikan kita sebagai role modelnya, sebagai panutannya. Dan
Murid berkata nanti ya, dia akan berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah ini akan diulangnya lagi. Ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, ya, apa yang dilakukan guru kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah? Berceramah, ya, dan mengatakan seharusnya kamu gitu ya, atau ibu kecewa, saya kecewa dengan antum. Nah ini kalimat yang membuat posisinya merasa bersalah. Dan kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah ini posisi membuat rasa bersalah. Hasilnya ya menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong. Ini hasil yang akan didapatkan kepada murid kita. Ya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Walaupun dia sudah mulai ya, tetapi dia nanti akan hasilnya maafkan saya bu. Dia cuma sebatas minta maaf saja hasilnya. Ya, karena kita berikan tadi ya siraman rohani, tausiah gitu ya. Dan dia kita mulai meletakkan, dia sudah naik levelnya sedikit. Ya. Kemudian sebagai teman, dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya nih, ayolah lakukan demi ibu. Untuk ustazah, tolonglah lakukan untuk ustazah. Tolonglah lakukan demi ustaz. Nah, kalau kita meminta-minta seperti itu kepada berarti kita posisi kita sebagai teman ya. Kemudian hasilnya itu akan membuat ketergantungan. Jadi terus bergantung. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, dia merasa dan juga menempatkan kita sebagai orang yang penting karena kita sering melibatkan dia. Ya, hasilnya saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, dia akan berpikir nantinya ketika kita suatu saat akan marah besar, dia akan menyesal. Saya pikir bapak ibu CS-an dengan anak, ternyata ada. Pada saat mungkin satu saat memang dia dapat masalah, dia minta tolong dengan kita, ya supaya kita bantu, tapi kita nggak bantu, dia akan berpikir seperti ini saja. Ya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ya, kita tanyain apa peraturannya. Nah, kita langsung nanyain apa aturannya, belum nanyain dari awal. Ya, kemudian menyesuaikan diri. Bila diawasi, ya, dia akan menyesuaikan diri dari kita. Nah, misalnya nengok kabur dari kelas mau jajan, nengok kita tak ada, pergi dia. Tapi kalau kita ada, tunaklah dia. Ya, sebagai pemantau, meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ya. Kemudian dia akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas karena kita sudah mulai menanyakan peraturan dan apa hukuman. Dan efeknya ya, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dia akan hafal hukuman dan malah menagih kepada kita. Wahai ustazah, apa yang harus anda ini? Berapa halaman anda harus nulis? Berapa kali anda harus push up? Ya, kalau kita sebagai pemantau, kita nanyakan apa hukumannya gitu ya. Nah, kita menyerahkan kepada hukum atau SOP yang sudah kita buat. Nah, yang bagus itu adalah kontrol sebagai manajer. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan dia supaya menyadari ya apa yang telah ia perbuat, apa yang kita yakini. Ini kepada keyakinan kelas. Misalnya dia terlambat, ya. Apa keyakinan kelas kita? Selalu datang tepat waktu. Kita tanya dia, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah? Ya. Ketika dia melakukan, bukan kita langsung silakan atau musab, ya, tulis ini enggak, tapi kita kira-kira abang terlambat ya. Kira-kira apa yang harus abang lakukan ya, untuk memperbaiki kesalahan abang. Biarkan dia berpikir dan memilih ya apa yang harus dia lakukan. Kalau dia menjawab dengan hal yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita arahkan. Misalnya apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki kesalahan.
mutik sampah atau nyuci WC. Kira-kira sesuai nggak Ustazah? Nggak. Kita arahkan, antum telat, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya memperbaiki telat? Ya, membagi waktu, memanage waktu gitu ya. Nah itu yang harus kita arahkan. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, maka dia akan menempatkan dirinya yang di dunia yang berkualitas. Ya. Atau dia akan bertanya bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Kalaupun misalnya dia bingung atau mentok, ya dia akan bertanya bagaimana caranya supaya dia lebih baik. Dia bertanya ke kita, bukan kita yang ngasih. Nah, itu sudah. Nah ini 5 posisi kontrol ya dalam posisi kita sebagai guru. Ada sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah kira-kira cocok nggak dengan yang sudah kita lakukan dari Peru, sudah sebagai teman, sebagai manajer? Sudahkah kita melakukan ini? Nah, kita menanyakan itu. Ya kalau kita masih ngasih silakan antum nulis, silakan antum push up, silakan antum di luar. Yang berarti kita masih sebagai apa? Ya pembuku, atau kita nyala-nyalain dia baik gitu kan. Antum tidak mikir orang tua antum susah. Itu berarti kita masih membuat rasa bersalah. Atau kita nyebut tolonglah ibu ini, antum tertiblah. Ini demi ibu ini. Ini Ustazah, berarti ini sebagai teman, dia menganggap sebagai teman. Atau sebagai pemantau yang kita tanyakan. Aturan kita apa? Nah, kalau terlambat harus ngapain? Baik, Ustazah, ini 5 posisi kontrol. Dan selanjutnya kita memasuki yang materi posisi kontrol restitusi. Jadi antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang baik itu adalah kita sebagai manajer. Ya, jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya dia mengakui, ya, supaya dia berpikir yang dia buat itu salah dan bagaimana cara dia memperbaiki. Yang kita latih anak kita. Ya kalau kita itu saat itulah makanya anak jadi enak pelanggar. Ya, karena sudah ada aturan, bahkan nanti sisi buruk itu dia yang nagih gitu. Ya, telat. Tahu dah antum ini apa hukumannya? Tahu Ustaz, beli sampah berbengkok Ustaz? Nah, kalau dia nagih kayak gitu, antum dah bahaya Ustaz. Yang sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, ya, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung agar menemukan solusi. Ya, supaya kita bisa menemukan, membantu dia menemukan solusinya. Yang lebih baik lagi kalau kita bisa mengarahkan dia mengajak kawannya. Nah, itu saudara. Yang selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya. Kalau kita sudah menerapkan itu, selain kita sebagai manajer, dia juga manajer untuk dirinya sendiri. Dia sudah tahu bagaimana mengatur dirinya. Gitu ya, saudara. Nah, ini sebenarnya ada video ya, tapi nggak tahu nih suaranya kedengaran atau tidak. Yang Anda buat sebagai tugas kemarin, ya Ustazah. Kalau tidak dengar, harap dimaklumi. Ya, ini penerapan salah satu konsep. Ya. Ini kenal dengan anak ini Ustazah. Nah, dibuat videonya ini kirim singkat aja lah Ustazah. Praktek kita menerapkan bagaimana kita melakukan. Ini ceritanya dia terlambat terus tinggal di asrama, tapi selalu terlambat ke sekolah. Biasa, kita itulah ini aja nanti pelajaran
Nah, jadi ketika dia terlambat, itu jangan kita sesekali marahin apalagi di depan temannya. Kita minta dia untuk cari waktu di luar pembelajaran. Yang memang fokus bersama dia. Kemudian ditanyakan, ya, dia dipanggil itu kita ajarkan juga sampaikan bahwasanya semua orang itu terlambat itu hal yang wajar. Ya, semua orang mungkin pasti terlambat, jangan sampai kita ada menyalahkan langsung. Kita punya peraturan dan setiap orang selama tidak dia itu hadir dapat masuk ke sekolah. Dia akan mengakui bahwa ini adalah sebuah cara yang selalu dilakukan. Dalam proses dia kita itu hadir ke sekolah. Nah, dalam kira-kira apa yang kita Jadi kita ajak dia berpikir, ya, apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak telat. Jadi disampaikan mengatur waktu. Karena dia sampaikan sering telat itu karena jempol pakaian, nyuci baju di asrama gitu ya. Ini kan kita belum menerapkan susah. Harapan ini nanti setelah materi ini kita coba terapkan ini untuk anak kita yang melakukan kesalahan. Nah, ini testimoni. Ini nggak ada dibuat-buat saja, kita berikan konsep. Nah, hanya meminta pendapatnya. Anak kelas 12. Jadi penerapan tadi yang bab ini pertama bermusyawarah, jadi terdapat. Kedua, agar lebih dekat lagi dengan guru. Ketiga, masalah kecil tidak menjadi besar, karena apabila masalah kecil menjadi besar, resikonya terlalu panjang dan semua apa yang kita lakukan tadi bisa bagus. Sekian dari anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ana mau minta pendapat lo ya, Ustazah. Mungkin dari Ibu Bunga. Dari video yang diputarkan tadi, kira-kira gimana pendapat Ibu Bunga? Ya, yang diungkapkan dari fakta tadi dan juga yang dilihat beberapa scan tadi ya. Baik, yang dari video slide ini tadi ya, bahwa memang untuk membudayakan budaya positif untuk anak-anak tadi memang harus ada juga ya memberikan informasi atau menanyakan informasi kenapa dia terlambat. Kita tanya dulu nih, kalau sekolah kita kan ada bahasanya tabayun nih, jadi jangan sampai kita mengejar dulu kenapa dia terlambat, karena kan mesti nggak hari itu aja dia terlambat, maksudnya hari itu aja dia terlambat, tetapi ada tanya dulu tabayun alasannya kenapa, kita tanya baik-baik, jadi dia bisa memberikan argumen dia dan kita juga memberikan argumen positif agar dia tidak mengulanginya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Bunga. Walaupun mungkin kualitasnya pada akhirnya videonya kurang belum hadir ya, jadi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pembelajaran tentang penerapannya. Jadi itu namanya praktek yang dibuat tadi adalah segitiga restitusi. Ini ya dalam rangka pemecahan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, ini tahapannya, Ustazah ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan ini yang dijalankan Ustazah. Yang pada saat
kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita. Nah, ini menstabilkan identitas yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah sukses. Jadi kita jangan langsung menjudge dia, menjatuhkan dia, tetapi kita arahkan. Ya. Menstabilkan identitas itu seperti apa, Ustazah? Kita sampaikan. Ya, misalnya permasalahannya apa? Terlambat. Sampaikan dulu. Terlambat itu adalah hal yang manusiawi. Terlambat itu wajar-wajar saja. Kalau antum apalagi di asrama yang kegiatannya padat, ya, tidak langsung kita bilang antum ini apa terlambat. Ya, tahu lah jam berapa sekarang. Nah, bukan seperti itu. Jadi kita tanyakan. Ya, dan mulai dari tadi tanyakan kabar, kemudian ini tanyakan kenapa dia dipanggil, baru masuk. Apa kesalahannya kita luruskan. Ya, supaya dia tahu dia akan bisa memperbaikinya. Ini bukan merupakan kegagalan dia, karena belum tahu Ustazah yang dibuat oleh anak kita tuh alasannya bagus, misalnya bantu orang tuanya atau memang datik kendaraan dan yang ngantar, kita langsung nyalahkan, itu akan muncul dari dendam, benci, yang tidak mau dengarkan alasan dia dulu. Jadi menstabilkan identitas, kita stabilkan dulu diri dia, bahwasanya yang dia lakukan itu bukan dia baik yang pernah melakukan, tapi semua orang pernah melakukan itu. Ya, hal yang wajar dilakukan oleh manusia. Terlambat, apalagi ngejek kawan. Nah, ngejek ini mungkin karena dia ingin bangga diri dia, dari kekuasaan tadi ya, kebutuhan dari kekuasaan. Nah, kita tanyakan. Nah, jadi di tahapan menstabilkan identitas, ya, kita stabilkan diri dia, jangan kita tidak menjudge-nya, tetapi kita sampaikan bahwasanya yang dia lakukan ini hal yang manusiawi, hal yang wajar, yang juga pernah dilakukan oleh orang lain, bukan dia sendiri. Ya, ini misalnya kata-katanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kalimat-kalimat ya yang bisa menjadi pedoman saudara dalam menerapkan tahapan menstabilkan identitas. Nah, ini pun juga kita bisa lakukan di rumah. Yang tidak hanya di sekolah, dengan guru, dengan kawan kita, dengan siswa kita, di rumah dengan anak kita pun ya, kita bisa terapkan. Karena budaya positif itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, tinggal lagi kita melihat responnya. Ya, apakah hasilnya baik, ya, atau berhasil atau tidaknya, kita lihat responnya setelah kita melakukan itu. Baik, selanjutnya saya ini untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, ya, validasi tindakan yang salah. Yang memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini tahapan validasi tindakan yang salah ini supaya kita tahu nih kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak didik kita sampai dia melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas. Ya, ini menanyakan alasan kenapa dia melakukan. Ya, nih kalimat-kalimatnya yang bisa kita terapkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini ya kalimat-kalimat yang bisa kita jadi referensi. Yang ketika kita menerapkan tahapan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kenapa dia seperti itu?
Yang barangkali tadi karena kita dibawai bekal, dia minta bekal kawannya. Nah, kita tidak peduli langsung marahin harusnya kita mencari sikap yang benar itu seperti apa. Mungkin kalau ini atau ke tempat ustazah aja, ustazah nanti kasih bekal kalau tidak disiapkan atau ustazah atau akan bicara dengan orang tua itu. Kalau kita tidak melakukan validasi dengan salah, kita tidak akan tahu. Ya, atau bahasa budaya kita itu tabayun. Ya, alasan dia ini jangan-jangan masuk akal. Ya, ketika dia melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, supaya dia tahu ya aturan yang sudah dibuat, kesalahannya di mana dan bagaimana dia memperbaikinya. Apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kita tanyakan. Nah, kembali lagi ke keyakinan. Kita punya kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas kita? Atau di sekolah kita punya kesepakatan, di sekolah kita punya SOP di sekolah. Apa SOP kita? Apa yang kita sepakati? Baru nanti kita ajak. Yang kira-kira memperbaikinya seperti apa? Kira-kira kedepannya harus seperti apa? Misalnya. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mendidikan budaya positif di sekolah. Ini beberapa materi kita tadi ya, saya. Mungkin demikian untuk presentasi di kesempatan kali ini, Ustazah, dari beberapa materi yang sudah Ana sampaikan. Nah, selanjutnya ya Ana mengharapkan ini kita ada refleksi dulu ya. Nah, karena salah satu alur merdeka itu adalah refleksi. Jadi setiap selesai kita belajar, nah, kita ada refleksi supaya tahu nih jauh mana pemahaman kita. Nah, Ana minta nih dari Ustazah, mungkin yang belum lah ya, dari beberapa materi yang sudah disampaikan tadi, ya apa yang Ustazah dapatkan ya di kesempatan kali ini. Nah, minta tolong mungkin dari Ustadznya ya, mungkin Ustadz yang baru, Ustadz Umar ya, mungkin boleh direkam Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang tadi yang dapat saya pahami, kita harus mengerti keadaan anak itu. Jika dia ada masalah atau telat di sekolah, kita harus memahami apa alasan mereka bisa telat gitu. Kita harus memahami perasaan mereka terlebih dahulu. Kita harus memahami perasaan sekarang saat Umar. Kita kasih salam hebat dulu Ustazah. Hebat, Masya Allah. Ya, ini banyak yang hadir dulu kalau kita tanyakan. Tadi ini masih di posisi segitiga restitusi ya, jadi kita harus memahami dulu apa yang anak lakukan ya, kenapa dia berbuat seperti itu. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari pelatihan hari ini yang Ana dapat yaitu bagaimana kita menjadi guru yang kreatif, bagaimana kita bisa mengkondisikan anak-anak di setiap proses pembelajaran. Nah, bagaimana kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau ataupun manajer. Jadi
bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasarnya anak-anak. Seperti tadi ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya ada satu lagi lah dari Ustaz Hati. Ustaznya sudah, Ustazah ini lah. Ustazah ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya syukur kepada Ustaz Ahyar yang telah sharing ilmu kepada kita semua, ilmunya yang sangat bermanfaat tentang kalau yang mana catat di sini tentang disiplin positif sama segitiga restitusi itu. Disiplin positif di sini berupa praktik-praktik baik yang dapat diterapkan di kelas. Kemudian tentang segitiga restitusi, bahwa ternyata sebenarnya memang tidak ada anak yang nakal, yang ada hanya anak yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi saja. Jadi setiap mereka melanggar SOP, sebenarnya mereka hanya maksudnya selalu ada alasan dibalik semuanya. Jadi tidak serta-merta kita bisa menyebut mereka nakal. Mungkin kita sebagai guru perlu merefleksi diri bahwa mungkin kita yang kurang perhatian dengan mereka, walaupun mereka masih anak-anak. Ada hal-hal yang kita sebagai orang tua atau gurunya belum peduli sehingga mereka belum mengikuti SOP di kelas. Ini jadi apa sih? Jadi pelajaran juga untuk anak khususnya ke depan untuk bisa lebih memahami dan lebih peka terhadap keadaan peserta didik. Dan memang hasilnya tidak bisa instan. Sebenarnya kita bisa ketika mereka berbuat salah kita bisa langsung menjudge mereka, mengata-ngatai mereka dengan perkataan buruk, tapi langsung menghukum mereka seperti itu. Tapi nanti hasilnya tidak baik kayak gitu. Tapi kalau yang menggunakan praktik segitiga restitusi ini, memang dia yang Anda perhatikan bertahap, butuh proses, tapi nanti insya Allah hasilnya bisa lebih long lasting seperti itu. Syukur saja ini. Kita berikan aplaus dulu untuk baik. Ustazah yang alhamdulillah mudah-mudahan yang anak share ini yang mudah-mudahan bisa nanti kita share juga kepada teman-teman kita. Sebenarnya prosesnya bisa kita buat lebih panjang, tetapi karena waktu juga mudah-mudahan bisa kita berikan di lain waktu, Ustazah. Nah tadi ada request, biar enak nih Ustaznya cuma 2 orang. Saya minta sekali lagi dari Ustaz Fairuz yang biar nanti bisa menyampaikan ke kawan-kawan yang Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz Ahyar. Dari pertemuan kita pada kali ini, kalau mungkin yang ada diberatkan adalah satu Ustaz, mungkin satu yang ingin anak titik beratkan sebagai acuan anak ke depan sebagai guru kelas dan guru mapel adalah guru yang paling baik itu adalah guru bertindak sebagai manajer. Bagi anak pengelolaan kelas itu mungkin yang anak sudah lalui sebagai guru kelas mungkin sudah kedua kalinya, atau yang kedua ini sebagai guru kelas sudah beberapa bulan, itu masih belum Anda lakukan tindakan Anda sebagai guru manajer. Malahan Anda lebih ke guru sebagai pembuat merasa bersalah dan hanya sebagai pemantau. Jadi dengan adanya sedikit sharing yang Ustaz Ahyar berikan, alhamdulillah yang Anda upayakan ke depannya adalah Anda sebagai guru yang insya Allah bisa menjadi seorang manajer. Oke. Dan mungkin yang Anda ragunya juga ingin sekaligus mungkin sedikit sharing juga kepada Ustaz Ahyar, apakah guru sebagai guru manajer itu sudah komplit, ataukah di suatu 5 kontrol konstitusi itu tidak dibutuhkan, hanya yang dibutuhkan hanya guru sebagai manajer? Mungkin itu yang nanti
Nah, Anda tanyakan apakah guru penghukum tidak boleh, benar-benar tidak boleh untuk diguru, ataukah guru membuat masalah itu benar-benar tidak boleh di diri seorang guru, kemudian sebagai teman, pemantau. Bahkan kita mungkin satu kondisi juga murid itu butuh seorang teman atau posisi sebagai pemantau. Sudah. Terima kasih Ustaz Fairuz. Beliau close saja. Nah, ini boleh juga kita sesi pertanyaan kalau Ustaz masih ada yang ragu. Tadi dari Ustaz Fairuz ya terkait posisi kontrol guru ya. Ada hukum membuat merasa bersalah ya sebagai pemantau, sebagai teman dan sebagai manajer. Apakah cukup sebagai manajer saja gitu ya? Tidak perlu posisi yang lain sebagai teman dan lain sebagainya. Apakah sebagai manajer itu sudah komplit atau belum? Nah, di dalam levelnya Ustaz, dalam level terkait kontrol guru itu ada yang di arah atau di posisi negatif, ada yang positif. Nah, yang negatif itu ada dua, yang menempati yang zona negatif sebagai posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Itu tidak boleh sama sekali kita lakukan. Tetapi yang tiga, yang itu masuk ke zona positif sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bolehkah atau butuhkah kita posisi yang lain? Boleh, tetapi tidak boleh sering-sering. Ya, mungkin sebagai teman, yang memang anak ini kayaknya butuh posisi kita memang membutuhkan dia ya sebagai seorang teman. Misalnya tadi salah satunya yang sebagai seorang teman, tolonglah Ustazah minta ini dari Ustazah. Ini misalnya ada kasusnya ini lomba misalnya kan, tidak ada lagi yang mau dipilih. Kita tukar cuma dia lah yang kira-kira bagus kita utus. Nah, kalau kita menempati sebagai manajer mungkin kurang tepat. Nah, kita tempatkan dia kita sebagai seorang teman. Butuhkah kita posisi yang lain? Boleh, tetapi tidak boleh sering-sering. Ya, mungkin sebagai teman, yang memang anak ini kayaknya butuh posisi kita memang membutuhkan dia ya sebagai seorang teman. Misalnya tadi salah satunya yang sebagai seorang teman, tolonglah Ustazah minta ini dari Ustazah. Ini misalnya ada kasusnya ini lomba misalnya kan, tidak ada lagi yang mau dipilih. Kita tukar cuma dia lah yang kira-kira bagus kita utus. Nah, kalau kita menempati sebagai manajer mungkin kurang tepat. Nah, kita tempatkan dia kita sebagai seorang teman atau mungkin jadi sekolah, yang sekolah kan. Nah, di kondisi-kondisi seperti itu apa dong? Ya. Nah, tapi kalau dia melakukan kesalahan, nah ini kita hati-hati. Harus posisi kita lakukan hari ini berdoa dan nantinya bisa kita terapkan di kelas-kelas kita. Dan yang kepala sekolah mohon izin supaya bisa di-share juga mungkin di Kombel ya, supaya yang lain yang belum hadir bisa tahu dan bisa diterapkan. Yang insya Allah Ustazah, karena ini diseminasi, nanti anak akan buatkan sertifikat yang bagi yang hadir. Anak share melalui sertifikat lah yang nanti bisa menambah ini Ustazah. Yang nanti diisi di bagian absennya. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.